Halo, selamat malam semuanya. Semuanya, jumpa lagi dengan saya Astriani Dwi Ariantia selaku Ketua dan Founder dari Pita Tosca. Ya, Ya akhirnya, makasih Pak. akhirnya. Ya, Akhirnya. nah ini adalah salah satu narasumber kita dan yang memang ditunggu-tunggu yaitu Profesor Dr. Iris Rengganis, spesialis konsultan alergik dan imunologi yang berpraktik di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Selamat malam, Dok. Selamat malam. Terima kasih sudah bersedia untuk bergabung. Iya. Nah, teman-teman Pita Tosca, perkenalkan ini Dokter Iris. Kita ini ya menyapa dokter dulu. Halo Dok, sehat? Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, iya. Nah, nanti Prof. Iris itu akan, karena beliau adalah seorang ahli imunologi, dan memang topik live chat kali ini adalah spesial ya dok. Jadi seiring dengan pemerintah Indonesia yang sedang menjalankan vaksinasi COVID-19, terutama untuk yang layar pertama adalah untuk nakes, kemudian untuk penerima vaksinasi yang golongan pertama. Nah, ini jadi pertanyaan bagi pejuang tiroid di Indonesia, saya ini bisa nggak sebetulnya untuk divaksin? Nah, nanti akan kita bahas ya, Prof ya. Bahasnya singkat saja, santai saja, jadi sistemnya talk show. Nanti teman-teman bisa memberikan pertanyaan supaya nanti tahu live-nya ini pertanyaan yang muncul langsung melalui kolom komentar atau chat box di bawah. Nanti akan saya bacakan, akan saya pandu. Dan sebelum Prof. Iris akan menjelaskan lebih lanjut, nanti akan ada Dokter Indra Wijaya selaku endokrinologis yang akan juga sedikit ya Prof ya memandu kita tentang apa sih sebetulnya gangguan tiroid, khususnya autoimun tiroid, karena yang berdampak secara signifikan pada COVID-19 ini adalah yang autoimun ya Prof ya ternyata. Ya, betul. Iya, oke. Nanti saya akan invite Prof. Iris lagi. Sementara ini saya akan undang dulu Dokter Indra untuk bergabung ya, Prof. Sebentar. Ya, baik, baik. Prof, stay di situ dulu. Saya akan invite Dokter Indra. Sambil menunggu Dokter Indra Wijaya untuk bergabung. Oke, selamat malam Halo. Dokter Indra. Halo. Selamat malam. Malam Prof. Iris. Malam Malam, Astri. Indra. Ya. Iya. Ya. Apa kabarnya, Dok? Baik, sehat ya. Alhamdulillah, sehat Syukur ya. semuanya sehat. Ya. Alhamdulillah. Ya, teman-teman Pita Tosca, dimanapun kalian berada, para pejuang tiroid di seluruh Indonesia, malam ini adalah malam pertama kali live chat yang pertama di tahun 2021. Dan spesial topik malam ini adalah tentang vaksinasi COVID-19 pada gangguan tiroid. Nah, sebelum kita akan masuk ke topik utama, yaitu vaksinasi COVID-19-nya, kita akan sebelumnya berbincang santai dengan Dokter Indra sebetulnya seperti apa sih gangguan tiroid itu dan apa yang sebetulnya gangguan tiroid yang paling terdampak dari COVID-19 ini. Nah, saya akan alihkan dulu ke Dokter Indra dulu ya, Prof. Iris. Ya, Sebelum nanti ke Prof. silakan. Iris. Ya, terima kasih. Oke. Baik. Nah, Dokter Indra ini sudah 3 kali ya dok mengikuti live Oh, ya. chat dengan Pita Tosca. Terima Ya, kasih nggak apa, sekali. senang sih bisa berjoin ya. Iya, terima kasih sekali Ya. telah bersedia kembali untuk join. Dan ini memang Dokter Indra Wijaya adalah konsultan endokrinologis, metabolik dan diabetes yang berpraktik di Rumah Sakit PIK, Rumah Sakit Premier Bintaro, dan Eka Hospital BSD. Nanti untuk jadwal praktiknya akan kami share juga di Instagram Story. Kalau misalkan banyak sih sebetulnya dok yang akan bertanya nanti. Oh iya, nggak apa-apa, nggak apa. Tidak perlu berpanjang lebar lagi. Boleh di-share dok tentang sebetulnya gangguan tiroid apa ya yang terdampak COVID-19 dan seperti apa dampaknya? Ya. Baik. Ya, jadi kalau kita bicara secara garis besar atau general, gangguan tiroid itu dibagi menjadi 2 ya, sebagian besar ya. Satu adalah gangguan struktural, artinya ada nggak benjolan, ada nggak kista, ada nggak nodul ya, yang kemungkinan besar jadi tumor atau cancer,
Nah, jadi gangguan struktural, gangguan bentuk ya. Nah, yang kedua atau gangguan anatomi ya. Yang kedua itu gangguan fungsional. Nah, gangguan fungsional tentunya ini adalah fungsi dari hormonnya. Nah, jadi kalau pernah dengar teman-teman ya, mungkin ada banyak pasien saya yang juga terganggu fungsi hormonnya. Itu kita sebutnya ada yang hipertiroid, yang kelebihan hormon, ada yang hipotiroid, kekurangan hormon ya, dan juga ada yang euthyroid, artinya tidak terganggu, normal. Nah, tentunya ini bisa kombinasi. Misalkan ada nodul struktural, ada nodul benjolan, tapi dia juga bikin hipertiroid, nodul toksik namanya. Nah, ada juga nodul non-toksik. Nah, jadi ada nodul yang mengganggu fungsi hormon, ada yang tidak ya. Nah, jadi ini bisa berpengaruh. Nah, gangguan fungsional dalam hal ini tidak terlepas dari salah satu yang memang lagi dibahas saat ini terkait vaksin COVID adalah autoimun. Ya. Nah, ternyata penyakit tiroid sendiri itu ada penyakit autoimun. Autoimun yang berkaitan dengan hipertiroid itu umumnya kita sebut sebagai Graves disease. Ya, tentunya kita pernah bahas ini beberapa kali di live chat ya tentang Graves. Nah, untuk autoimun yang menyebabkan hipotiroid itu disebutnya Hashimoto sesuai nama penemunya tahun 1912 di Jepang ya, Hakaru Hashimoto nama penemunya ya. Nah, ini menyebabkan autoimun yang terbentuk dan menyebabkan gangguan pembentukan hormon tiroid. Jadi hipo, jadi hormon tiroidnya kurang terbentuk dan tentunya masing-masing mempunyai gejala dan komplikasi yang berbeda-beda. Nah, yang ketiga itu nanti ada kategorinya umumnya kalau kita ada nodul, dievaluasi, dibiopsi, masuk kategori jinak, ganas, dan sebagainya. Ya, tapi secara umum sih pembagiannya adalah dua, struktural dan fungsional. Nah, ya khusus pada saya kaitkan dengan vaksin COVID-19 ya, ini banyak sekali sejak awal vaksin COVID ini mulai dicanangkan sampai divaksin ya. Saya kebetulan sudah divaksin 2 kali ya, sudah selesai Sinovac. Nah, ini banyak sekali menanyakan ya, dok boleh nggak saya divaksin, boleh nggak saya Graves divaksin, Hashimoto divaksin, dan tidak divaksin. Nah nggak ada, jadi memang ini penting saya kita bahas ya. Tentunya sambil melihat penelitian-penelitian atau yang sudah ada ya, yang sudah ada di luar negeri tentunya ya. Karena sampai saat ini untuk autoimun tiroid, kesepakatan dari PAPDI Penyakit Dalam Indonesia ya, Perhimpunan Dokter Penyakit Dalam Indonesia masih belum diperbolehkan untuk vaksin sampai menunggu data penelitian lebih lanjut. Tapi kita bisa coba kita bahas dengan guru saya, Prof. Iris, kita lihat bagaimana di luar negeri yang kita bisa belajar dari mereka ya. Nah, jadi itu secara garis besar seperti itu. Jadi kenapa tidak boleh? Nah, ini yang akan kita bahas nanti ke depannya. Secara umum seperti itu. Nah, terkait autoimun ini untuk Graves itu ada marker autoimun ya. Pasien saya rata-rata udah periksa ya, namanya TRAB atau kita sebutnya sebagai TSH reseptor antibody. Jadi kalau itu positif, memang dia akan positif pada 75 sampai 100% pasien Graves ya. Tidak semuanya pasien Graves itu positif ya, beberapa memang ada yang negatif ya. Dan beberapa ada yang mix dengan Hashimoto, ada ya. Nah, untuk Hashimoto atau hipotiroid autoimun, markernya namanya anti-TPO. Ini bisa dicek di lab darah, bisa ya. Anti-TPO ini adalah antibodi yang mengganggu pembentukan hormon tiroid pada akhirnya sehingga tidak terbentuk atau jumlahnya kurang sehingga hipotiroid ya. Nah, pada pasien tertentu dua marker ini bisa jadi satu. Ada TRAB positif, ada anti-TPO positif. Ya, jadi itu hormonnya akan fluktuatif. Yang fluktuatif ya, nanti awalnya minum obat yang untuk hipertiroid, nanti dia berubah jadi obat untuk yang hipotiroid. Nah, emang bisa terjadi pada satu pasien. Dan beberapa jurnal mengatakan jarang sekali sebenarnya pasien Graves aja TRAB-nya positif. Dia ada antibodi-antibodi yang lain juga, yang mungkin kita nggak periksa terkait biaya dan sebagainya ya. Ya, basically pasien-pasien autoimun tiroid, dokternya bisa melihat dari gejala klinis tanpa memeriksakan labnya. Consideration-nya cuma satu sih, mahal. Mahal biaya cek antibodinya, dan kedua, tidak semua lab fasilitasnya punya itu ya. Tapi kalau di luar negeri, itu udah hal yang biasa, diperiksa TRAB, anti-TPO, ya itu udah hal yang biasa ya. Nah, jadi secara umum seperti itu. Nah, autoimun inilah yang marker antibodi anti-TRAB dan anti-TPO yang mungkin ditakutkan terganggu atau mengganggu ya proses atau prosedural dari efektivitas dari vaksin ya COVID-19 yang memang para peneliti, para expert di seluruh dunia sedang mengamati dan meneliti ya. Nah, tentunya apakah ini sama dengan autoimun yang lain seperti lupus dan sebagainya? Nah, nanti saya rasa
kita bakal dapat banyak masukan lah dari Prof. Iris ya. Iya. Saya rasa itu Astri secara singkat ya tentang penyakit autoimun pada gangguan tiroid gitu ya. Nah, ini juga ini ya dok ya, ternyata ada dulu pertanyaan yang saya akan bacakan dok terkait dengan penjelasan dokter. Ini ada pertanyaan dari Ibu Halua, bedanya tiroid non autoimun dan yang autoimun itu bagaimana ya dok ya selain dengan pemeriksaan tadi? Bedanya tiroid yang autoimun dengan yang tidak? Iya. Ya, bedanya gini. Memang kalau pasien misalnya ya datang ke saya, dok saya debar-debar 1 bulan, debar-debar, turun berat badan, tremor, gemeter ya, itu kita udah curiga dia ada karena hipertiroid ya. Kemudian diperiksa, hormon tiroidnya tinggi, free T4-nya tinggi, TSH-nya rendah, selalu kan kebalikan. Ya. Nah, pada saat awal itu dokternya memang belum tahu. Ini hipertiroid yang pasti sudah confirm dari lab darah, dari gejala klinis ya. Atau dari gejala aja, kemudian dokternya konfirmasi dengan lab darah. Harus dikonfirmasi. Ya, karena kemarin saya dapat pasien di rumah sakit 15 tahun, gejalanya hipertiroidnya jelas, tremor, ya. Kemudian debar-debar 147 kali per menit, denyut nadi, lagi duduk. Coba, ya, 15 tahun. Kalau kita lihat secara sekilas kasat mata, wah ini hipertiroid nih, udah jelas ya, apalagi ya. Kemudian saya lihat cek USG, kok normal ya. Kemudian ya sudah, kita confirm lab darah dulu. Jadi saya nggak kasih terapi dulu ya. Ternyata labnya normal. Labnya normal, free T4-nya normal. Nah kemudian saya arahkan dia ke dokter jantung untuk evaluasi apa penyebabnya dan sebagainya ya, untuk evaluasi. Takutnya ada gangguan irama jantung dan sebagainya. Jadi jangan terlalu cepat menyimpulkan suatu hipertiroid tanpa ada data yang jelas. Ya, misalkan dari gejala klinis, amnesis, kemudian lab darah itu udah harus. Jadi kalau lab datanya udah ada FT4-TSH dan di FT4 tinggi, TSH rendah, itu memang kategori hipertiroid. Nah, tinggal kita bedakan apakah ini autoimun atau bukan. Sesuai pertanyaan tadi ya dari rekan kita. Nah, untuk hipertiroid itu kalau mau cepet nih, yang langsung cek TRAB ya. Tapi tentu itu satu, biayanya ya hampir 1 jutaan. Kedua, belum tentu di lab Anda bisa periksa itu. Di rumah sakit besar, di kota besar baru ada ya. Bahkan dulu zaman saya masih belum lulus dokter, kita kirim ke luar negeri, tunggu sebulan ya. Sama. Gitu. Ya, nah sekarang sih cepat. Nggak nyampe 3 hari sih, pasien saya udah keluar hasil lah. Ya 3-5 hari ya, rata-rata yang cepat juga bisa. Nah, jadi membedakannya satu dengan lab darah namanya TRAB. Kalau itu positif, memang itu udah confirm Graves ya. Tapi perlu diingat juga, tidak semua Graves itu positif TRAB-nya ya, ada sekian persen, kalau nggak salah 10% ya yang negatif ya. Jadi kita lihat dari gejala klinis sama laboratori ya. Nah kedua, untuk yang TRAB-nya negatif, ya itu bisa jadi masuk dalam kategori tiroiditis yang non autoimun. Artinya dia radang, ya radang banyak yang rusak ya sel-sel di sini, kemudian menyebabkan hormonnya rilis ya keluar tinggi sehingga menyebabkan kondisi seperti hipertiroid. Tapi tidak sampai, ada tergantung penyebabnya ya, ada yang 1 minggu dia resolve ya, pulih, ada yang 1 bulan, ada yang sampai 3 bulan. Kemudian dia benar-benar normal pulih. Jadi dokternya hanya memberikan obat ya yang dosis kecil dan dimonitor. Nah untuk autoimun ini tidak bisa begini. Ya, autoimun itu selalu dia tendensinya FT4-nya tinggi terus dan TSH-nya rendah terus. Nah, jadi kalau ketemu pasien-pasien tanpa cek TRAB, ya kemudian dia hipertiroidnya agak long term, panjang, ini memang karena autoimun. Rata-rata terapi Graves kan 1,5 sampai 2 tahun, ya rata-rata ya. Sedangkan yang non autoimun itu di buku bilang selama-lamanya kalau nggak salah paling lama 6 bulan ya. Kita ada penyakit tertentu seperti tiroiditis subakut ya, yang panas, nyeri karena infeksi, karena virus atau bakteri. TBC juga saya pernah ketemu ya, karena TBC di tiroid. Nah, itu kan kalau kita obati infeksinya, obatin bakterinya, dia akan pulih. Ya, nah itu bukan kategori autoimun, bukan. Tapi itu hipertiroid yang memang karena radang. Ya, bisa juga awal Hashimoto. Ya, jadi Hashimoto itu kan tiroiditis juga, ya tiroiditis Hashimoto namanya. Jadi selain dia pembentukannya terhambat, ada banyak infiltrasi limfosit ya yang merusak beberapa sel-sel folikel tiroid. Jadi awalnya karena kerusakan itu dia tinggi, ya, kemudian habis itu dia turun, habis, ya, nah itu bisa terjadi seperti itu. Tapi beberapa jurnal juga mengatakan ya autoimun Graves maupun Hashimoto
itu masih tanda tanya ya, apakah terjadi kerusakan dextrose sel atau tidak ya. Yaitu masih banyak pertanyaan sebenarnya kalau kita bahas tiroid ya. Tapi kalau marker autoimunnya sudah jelas itu sudah ditemukan sudah dari tahun 1912 ya, itu Hashimoto menemukan anti-PO, dan tahun 1956 ditemukan TRAB. Itu udah lama, dari tahun 1900-an udah ditemukan marker tersebut gitu. Ya. Oke. Ya. Dok, kalau misalkan autoimun tiroid sendiri, apakah ada perlu pemeriksaan lanjutan seperti misalkan biopsi gitu, Dok? Ya, untuk biopsi sebenarnya untuk pasien Graves ya, hipertiroid autoimun itu paling simpel dengan USG ya, gambarannya struma diffusa, artinya pembesarannya dia ada pembesaran ya. Untuk yang struma Graves autoimun biasanya merata, diffuse ya, walaupun jarang sekali ada nodul, jarang ya. Nah, tapi kalau ketemu nodul ya kecil pada pasien Graves itu wajib dibiopsi karena tendensinya untuk kansernya tinggi ya. Jadi ada hal-hal yang harus kita evaluasi. Tapi kalau diffuse pembesaran, nggak ada nodul tuh benjolan ya, nggak ada benjolan, basically tidak ada gunanya juga untuk biopsi ya. Jadi kita preserve biopsi untuk yang paling belakang. Misalkan maksudnya kalau perlu sekali, memang ada pasien di Graves ada yang kita biopsi, tapi itu pada special case, kasus khusus ya. Misalnya ini kok gejalanya Graves sekali ya. Tapi kok TRAB-nya negatif, dokternya bingung ya. Nah itu ada beberapa jurnal mereka biopsi dan hasilnya tiroiditis peradangan dan sebagainya ya. Tapi tetap untuk autoimun biasanya kita kejar di marker autoimunnya. Jadi jarang sekali Graves kita biopsi itu jarang sekali ya. Kita Hashimoto pun biopsi juga ya, untuk Hashimoto pun ada biopsi, ada juga ya. Saking dokternya bingung ini kok tipe apa ya gitu misalnya ya, ke lab cek darah kok nggak ketemu ya, mereka jadi itu di preserve untuk yang special case dan biasanya option terakhir untuk yang tidak ada nodul ya, tidak ada nodul. Tapi kalau ada nodul ya itu ada kriterianya kapan mereka dibiopsi, ukurannya berapa dan kapan yang perlu dan sebagainya, memang ada biopsi untuk itu ya. Nah, Dok, ini pertanyaan tentang autoimun. Sebelum kita nanti langsung beralih ke vaksinasi COVID, boleh tidak dijelaskan tentang RFA, Dok, Radio Frequency Ablation? Apakah ini cocok menjadi terapi untuk autoimun tiroid? Ya, RFA atau Radio Frequency Ablation intinya kan ablasi ya, dia pada untuk size nodul yang tertentu ya. Artinya untuk terapi autoimun tiroiditis ya, yang hipertiroid jadi Graves, yang hipotiroid jadi Hashimoto, tidak ada tempatnya ya. Nah, kapan RFA itu dilakukan? Nah, nggak ada tempatnya. Jadi tempatnya untuk Graves itu terapinya modalitasnya hanya 3. 1 obat, 2 radionuklir, radio iodine ya. Ketiga radioablasi ya, radio iodine, radioablasi, RAI ya sebutannya. Ketiga dengan operasi. In special case juga. Special case ya. Nah, jadi RFA tidak ada tempatnya pada pasien Graves, sama sekali tidak ada. Nah, kapan RFA itu dilakukan? Itu dilakukan pada yang ada nodul. Ada nodul ya, untuk nodul-nodul tertentu yang biasanya kalau dokter melihat, oh ini katanya tidak perlu dioperasi, ya kita RFA aja supaya yang ada benjolannya bisa menghancurkan sel-sel di dalamnya, ya tidak berkembang, dimatikan, ya tanpa dioperasi. Jadi kita kayak masukin solder ke dalam ini benjolan, ya kemudian ini ada thermal panas yang berapa derajat ya, kemudian dihancurkan lah sel-sel yang benjolannya itu. Jadi RFA itu biasanya satu pasiennya tidak mau operasi, ya kedua ya dokternya menganjurkan sendiri. Ya, jadi oh ini ibu daripada operasi RFA aja. Jadi katanya lebih simple ya, minimal invasif, hanya disuntik kemudian dipanaskan, kan ininya dipanaskan supaya selnya mati. Ya ini option-option yang bisa dilakukan pada pasien-pasien yang bernodul biasanya yang ada benjolan. Ya, bukan untuk yang struma diffuse yang kayak Graves maupun Hashimoto. Itu nggak ada tempatnya sama sekali untuk RFA, nggak ada ya. Baik. Gitu. Oke, Dok. Nah, terkait dengan kita mau bridging ke vaksinasi COVID, ini apakah juga COVID-19 ini juga berpengaruh pada orang-orang dengan kista tiroid atau nodul tiroid, Dok?
Ya, so far kalau kita lihat dari termasuk kista maupun nodul tiroid, termasuk gangguan struktural, ya. Jadi ada perubahan struktural di kelenjar tiroidnya, ya. Ya. Nah, kalau kita melihat dari kriteria eksekusi vaksin COVID-19 ya, yang sudah berjalan, ya Sinovac, di baik di luar negeri maupun di perkumpulan penyakit dalam Indonesia (PAPDI), itu yang masih belum diperbolehkan adalah yang autoimun, hiper maupun hipo. Ya, nah terkait dia kista, nodul, itu tidak ada intervensi khusus. Maksudnya ini penyakit kista maupun nodul-nodul yang tidak mendapat obat-obat imunosupresan atau steroid ataupun yang lainnya. Ya, jadi kalau dilihat dari kriteria tersebut, itu sebenarnya pasien-pasien tersebut tidak ada masalah. Ya, nanti mungkin bisa diperjelas lagi oleh Prof. Iris. Ya. Tapi beda sekali dengan autoimun. Nah, ini yang masih belum bukan yang nggak boleh ya. Tapi teman-teman yang tiroid jangan kecil hati dulu ya. Bukannya tidak boleh, tapi belum boleh. Belum sama tidak beda loh ya. Beda ya. Jadi ini belum boleh. Belum boleh itu bukan berarti tidak boleh. Kita masih tunggu data penelitian. Kenapa? Karena kita mau teman-teman kita yang menderita autoimun tiroid ini bisa mendapat vaksin dengan safe. Nah, itu intinya safe dan efektif. Kalau safe saja tapi divaksin tidak menimbulkan efikasi imunogenitas dari vaksin, artinya vaksin yang disuntik tidak berfungsi karena ada 1-2 hal yang mengganggu pembentukan antibodi, ya untuk apa gitu. Nah, jadi ini memang semua seluruh dunia masih dalam pemantauan ya untuk monitor ketat untuk pasien-pasien yang di luar populasi sehat. Tapi yang populasi sehat nggak ada komorbid kan tidak ada masalah. Ya. Itu ya, ini untuk bridging ya. Baik. Kalau kanker sendiri dok itu termasuk dengan komorbid nggak? Kanker tiroid? Kanker tiroid ya so far ya ini juga dibahas ya karena beda sekali dengan kanker-kanker yang lainnya. Karena kanker lainnya dia di kemoterapi ya, kemudian di radiasi dan sebagainya. Nah, kanker tiroid ini basically kita saat ini terapinya masih operasi kan? Operasi ya. Kemudian juga nanti tergantung selnya apa. Ya, papillary, medullary, folikular, anaplastik dan sebagainya. Bisa juga mereka lanjut ke radioablasi, ya, radioablasi dan kemudian diberikan tiroksin untuk menekan TSH-nya, ya, supaya tidak relapse dan sebagainya, sisa-sisa tersebut, ya. Dan juga untuk substitusi hormon yang sudah dihabiskan oleh operasi, ya. Nah, jadi artinya apa? Nanti mungkin Prof. Iris bisa bantu ya, karena ini juga saya masih banyak belajar. Jadi artinya untuk kanker tiroid, ya so far sampai saat ini kita tidak menggunakan kemoterapi. Kemoterapi yang maksudnya yang infus, yang seperti yang pasien-pasien lainnya lah, leukemia dan sebagainya. Ya, kanker. Jadi tidak ada obat-obat yang saya lihat itu menekan imun, ya atau imunosupresan, ya pada kasus kanker tiroid. Tidak ada. Ya kita hanya memberikan tiroksin. Tiroksin itu adalah pengganti hormon tiroid yang sifatnya sebenarnya artinya apa? Artinya kan seperti Hashimoto. Hashimoto itu hipotiroid autoimun yang harus minum tiroksin seumur hidup. Dan itu bukan golongan obat imunosupresan, tidak ada efek samping yang bermakna, ya. Itu seperti hormon tiroid alami T4 jika dipantau dengan ketat, ya. Nah, memang ada berapa kanker tiroid yang kita berikan TKI, ya, tyrosine kinase inhibitor, ya, tyrosine kinase inhibitor, tapi ini kasusnya sangat jarang sekali pada kasus khusus, ya, dan biayanya juga mahal. Nah, pada pasien-pasien dengan TKI ini masih dalam pembelajaran atau masih dalam penelitian lebih lanjut, ya, apa? Iya, betul. Tapi saya rasa ya bukan berarti tidak boleh juga, ya, karena TKI ini so far dia juga bukan dalam kategori imunosupresan. Dia bukan kategori steroid, dia bukan kategori obat yang bisa menekan imunitas tubuh secara general, ya. Jadi sifatnya lokal untuk menekan kanker tiroid saja. Jadi tidak mengganggu yang lain. Yaitu ada targeted terapi, itu TKI, golongan obatnya, ya. Jadi ini pendapat saya, ya, sampai kita lihat para expert yang lagi bekerja di dunia, perkembangan penelitian, ya mungkin saya rasa Prof. ini lebih update ya untuk di bidang imunologi dan vaksinologi. Tapi sejauh pemahaman saya, untuk pasien kanker tiroid yang tidak memerlukan, ya, tidak mendapat obat imunosupresan, ini tidak masalah, ya. Nah, beda dengan ini saya bridging dikit ya, beda dengan GO atau mata.
ya, Graves Graves osteopathy. ya. Nah, GO pada kasus khusus kita udah bahas sama Dr. Valen waktu tahun 27 Desember terakhir ya, ya, live chat ya. kemarin. Sejak itu pasien saya banyak ke dia. Tapi nggak apa-apa. Biar kita saling lebih dekat ya. Pasien saya beberapa ada yang GO juga, dan saya juga refer rujuk ya. Nah, GO betul. Nah, GO ini itu seperti Dr. Valen katakan ya, dokter mata sebelumnya, itu ada mendapat siklus steroid yang high dose, 500 mg sekali siklus, bisa sampai 6 kali siklus. Nah, ini kan imunosupresan. Ini imunosupresan, dia menekan imun tubuh. Nah, yang begini-begini, betul, yang begini harus dibahas. Bisa nggak dapat vaksin COVID-19? Nah, begitu. Karena dia ada mendapat steroid, ya. Dan pemahaman saya, hal seperti itu bisa menekan efektivitas dari vaksin jika memang pasien tersebut masih dalam terapi GO, ya. Better GO-nya selesaikan dulu, ya. Sudah selesai. Nah, baru nanti kita bahas selanjutnya, ya. Karena kalau masuk juga kategorinya dalam Graves. Graves itu sampai saat ini juga belum boleh kan divaksin. Jadi memang belum boleh. Tapi dalam hal ini maksud saya, dari semua kasus steroid, ya, yang mendapat steroid yang high dose tinggi itu Graves osteopathy yang derajat sedang atau berat. Ya, pada beberapa kasus yang tiroiditis, yang radang-radang biasa, kita berikan steroid juga. Tapi dalam 3-5 hari, tidak panjang. Ya, dan itu biasanya tidak mengganggu imunitas tubuh. Tapi kalau yang high dose, yang untuk mata, jelas menekan imun ya. Jadi harus hati-hati memang ya. Nah, begitu yang ya. yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah, sampai durasi pemberian obat itu kan setelah selesai nih dok, boleh dinyatakan dia itu yang bersangkutan ini ya, si pasien ini boleh mendapatkan vaksin itu setelah kapan dok dari pengobatan imunosupresan ini? So far kalau yang mendapat imunosupresan kan masuk dalam Graves osteopathy, Graves. Nah, sedangkan Graves sendiri kan, sedangkan Graves sendiri kan belum boleh divaksin. Jadi jawabannya emang belum boleh. Iya. Jadi walaupun dia sudah selesai pengobatan steroid, tetap dia Graves dan Graves sama Hashimoto. Iya, ya saat ini dari kita, dari Indonesia, dari PAPDI belum melayakkan ya, belum memperbolehkan pasien-pasien kita atau imun untuk mendapat vaksin tersebut. Ya, kita tunggu update dari penelitian yang ada lah. Ya. Baik, oke. Gitu ya. Terima kasih Dokter Indra atas penjelasannya. Ya, mari. Saya juga sangat menanti nih penjelasan dari Prof. Iris. Nanti kita akan undang kembali Dokter Indra untuk join. Saya akan invite boleh. beliau. Sembari menunggu beliau untuk hadir. Jadi yang perlu di-underline adalah betul-betul yang imunosupresan ya dok ya? Ya, betul. Tidak boleh sama sekali menerima vaksin COVID sampai ada hasil penelitian lebih lanjut terkait dengan hal tersebut. Betul. Saya sudah mengundang Prof. Iris untuk datang. Sebentar. Sambil tunggu Prof. Iris bisa nambah sedikit? Oh boleh, silakan dok. Ya, sambil tunggu Prof. Iris ya, supaya ngisi waktu aja. Jadi saya mau sharing, ada negara-negara British UK kan udah pada vaksin ya. Dari British Steroid Foundation atau Society of Endocrinology di UK, mereka mengatakan untuk pasien tiroidis atau imun, Graves Hashimoto tidak ada masalah divaksin. Ini statement dari UK ya. Sedangkan dari Kanada itu mereka untuk pasien tiroidis atau imun, mereka melihat risk benefit. Mereka tetap lebih menunggu data penelitian, tapi tetap mereka lihat risiko dan benefitnya bagaimana untuk pasien-pasien mendapat vaksin atau tidak. Ya, jadi itu dan beberapa trial vaksin seperti Johnson & Johnson, Pfizer, Moderna, mereka ada menginklusikan pasien dengan Graves dan Hashimoto. Memang publikasinya belum ada, tapi statement mereka ada memasukkan ya dalam trial ya dengan populasi yang sedikit ya, tentunya dengan pemantauan yang ketat dan informed consent pada pasien tersebut. Jadi artinya sudah ada trial pada pasien-pasien yang autoimun, yang tiroiditis ya, Graves maupun Hashimoto. Itu ya, Prof. Iris sudah hadir, Prof. Terima kasih Dokter Indra atas update informasinya. Saya izin demo sebentar. Ya, terima kasih Prof. Iris sudah kembali lagi bergabung dengan Vita Tosca. Tadi sudah berbincang sedikit dengan Dokter Indra. Halo Prof, suara saya terdengar jelas? Dengar, saya dengar. Oke.
Prof, mungkin ini sudah banyak sekali ya, to be honest, pertanyaannya yang saya tampung dan nanti coba saya akan ini ya, wrap up saja general questionnya seperti apa. Ya. Nah, kurang lebih itu pertanyaan seputar saya bisa nggak divaksin, saya dengan autoimun bisa nggak divaksin. Mungkin kita bisa mendengar penjelasan singkat tentang sebetulnya seperti apa sih yang layak untuk vaksinasi COVID-19 dengan gangguan tiroid. Monggo, silakan waktu dan tempatnya. Ya, terima kasih. Tadi saya sudah dengar dari Dokter Indra sangat jelas ya mengenai penyakit tiroid yang autoimun maupun bukan autoimun. Ya. Jadi kalau mengenai vaksin, memang kita mesti jelas dulu ini penyakit autoimun yang bagaimana. Ya, pertama penyakit autoimun kan penyakit yang dimana sistem imunnya error, antibodi menyerang tubuh sendiri. Kebetulan malam ini kita bicara tentang tiroid, jadi tiroidnya yang diserang. Ya, tadi sudah dijelaskan bahwa ada hipertiroid yang kita sebut Graves' disease, ada yang hipotiroid yang kita sebut Hashimoto. Nah, dan itu keduanya memang dua-duanya termasuk autoimun ya. Dan sudah ada beberapa pemeriksaan yang disebutkan oleh Dokter Indra tadi. Nah, setelah ditegakkan diagnosa itu, pertanyaan berikutnya, boleh nggak sih divaksinasi? Nah, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari penyintas autoimun lainnya juga. Tidak hanya pada tiroid, tetapi juga pada lupus, pada Sjogren, vaskulitis, dan lain-lainnya. Nah, prinsipnya di sini adalah bahwa penyakit-penyakit apapun yang mendapat imunosupresan, itu memang tidak boleh diberikan vaksinasi apapun. Karena imunosupresan adalah obat yang menekan imun sistem, sehingga antibodi yang akan dibentuk karena vaksin itu tidak akan terbentuk karena dia masih meminum imunosupresan. Nah, imunosupresan itu bisa diberikan pada penyakit autoimun maupun penyakit kanker juga sering diberikan ya, kemoterapi dan imunosupresan. Jadi siapapun yang mendapatkan terapi imunosupresan, dia autoimun atau bukan autoimun, penyakit lainnya itu memang tidak diperbolehkan. Nah, sekarang pertanyaannya mengenai Hashimoto dan Graves' disease ya. Nah, ini memang sementara dari PABDI itu masih digodok lagi. Jadi dari PABDI memang kami sangat berhati-hati, dan di PABDI itu ada 12 yang bekerja sama dengan PABDI, 12 perhimpunan seminat. Nah, 12 perhimpunan seminat itu salah satunya kan dari Perkeni. Ya, jadi mereka saat ini juga sedang menggodok masalah tiroid ya, tiroid khususnya autoimun. Karena kalau semuanya jadi tidak boleh, kayak hipertensi, penyakit diabetes, itu akhirnya cakupannya jadi rendah. Ya, jadi kita tidak menginginkan hal itu. Sehingga sekarang ini semua seminat menggodoknya lagi, dan nanti ada perubahan dari yang kemarin ditayangkan dari PABDI yang sudah menyebar, tetapi sekarang ada perubahan-perubahan. Ya, perubahan-perubahan mudah-mudahan dalam waktu dekat itu sudah bisa dipublish melalui PABDI. Tapi yang jelas yang kami dari segi autoimun, bila mana dia terkontrol untuk Hashimoto maupun Graves'-nya, sebetulnya bisa divaksinasi. Yang penting terkontrol antibodi yang berhubungan dengan Graves maupun dengan Hashimoto. Ya, terus FT3-nya, kemudian TSH-nya, itu semua harus terkontrol dengan baik. Nanti dokter endokrinnya yang akan mengatakan bahwa ini Hashimoto-nya terkontrol baik, yang ini Graves' disease-nya oke, itu bisa divaksinasi dengan pengawasan tentunya. Tapi yang penting hormon-hormonnya itu berhubungan dengan Graves' disease maupun Hashimoto, itu yang utamanya harus terkontrol. Ya, dan nanti baik hal ini kan lokal biasanya kita memperbolehkan ya, tapi kalau yang lupus itu kan sistemik ya, seluruh tubuh. Ya, lihat ginjalnya, lihat livernya ya, lihat yang kulitnya dan lain-lainnya, itu biasanya tidak boleh dulu karena rata-rata masih minum imunosupresan ya, seperti itu. Jadi sejauh ini sedang ada perubahan ya. Dari kita sendiri dari imunologi, biasanya kalau dia terkontrol dengan baik yang localized, itu biasanya bisa dipertimbangkan untuk divaksinasi. Asal dari dokter endokrinnya menyatakan bahwa ini sudah terkontrol, itu yang penting ya. Antibodi tadi TSH, TRAB, ya seperti itu ya, yang tadi sudah diceritakan oleh dokter Indra secara detail. Ya, berarti ketika masih belum terkontrol atau masih belum mencapai range yang normal, itu belum boleh untuk menerima vaksinasi ya, Dok? Ya, belum boleh ya. Jadi begini,
Kalau pada autoimun itu biasanya juga pada vaksin mengandung ajuvan. Ya. Nah, ajuvan ini seringkali dia mencetuskan autoimunnya kambuh. Ini yang sudah menjadi masalah. Ya, jadi ajuvannya. Ajuvan adalah suatu zat yang diberikan ke dalam vaksin untuk meningkatkan kadar antibodi supaya antibodi itu bisa bertahan lama. Ya, jadi Baik. suatu zat yang meningkatkan kerja antibodi sebetulnya. Nah, antibodi yang aktif ini ya, karena ajuvannya kadang-kadang bisa jadi memflare membuat kambuh ya, kekambuhan Kambuh. pada penyakit autoimun. Itu Ya. yang kita takutkan Hindari, sebetulnya. ya, betul. Ya, Baik. betul. Nah, terkait dengan ini, Dok, tadi kan sangat digarisbawahi bahwasannya yang menerima imunosupresan ini memang belum ini ya, masih belum boleh untuk menerima vaksin. Ya, Dok. karena Nah, antibodinya nggak terbentuk. betul, karena antibodinya belum terbentuk. Akan tetapi tadi sempat ada pertanyaan dari teman-teman. Ketika obat-obat mana sih yang tergolong di gangguan tiroid ya? Mana sih yang tergolong sebagai imunosupresan itu? Apakah obat yang hormonal daily usage itu tetap bukan tergolong ke imunosupresan atau hanya yang tadi Dokter Indra sebutkan untuk GO saja yang steroid itu, Dok? Ya, jadi memang sebetulnya kalau untuk Hashimoto graft disease ya hampir nggak pakai imunosupresan ya. Ya. Memang nggak pakai. Makanya itu yang dipertimbangkan kalau terkontrol dengan baik masih bisa kita berikan vaksinnya. Karena dia nggak pakai imunosupresan. Tapi yang penting tiroidnya terkontrol, hormon tiroidnya ya. Walaupun dia dalam keadaan minum obat nggak apa-apa. Oke. Nah, Dok, case tersebut untuk penderita kanker tiroid sendiri ya, Dok ya. Kanker tiroid kan harus ini ya, Dok ya, TSH disupresi gitu ya, TSH-nya supaya rendah terus supaya kondisinya hipertiroid. Itu bagaimana, Dok, untuk penerima vaksin COVID-19 sendiri, Dok? Nah, untuk penderita kanker apapun, termasuk kanker tiroid, karena diberi kemoterapi dan kadangkala juga imunosupresan untuk menekan aktivitas dari kanker tiroidnya, itu memang tidak diberikan. Ya, karena kalau semua yang meminum imunosupresan atau mendapat kemo, itu percuma, antibodinya tidak akan terbentuk karena akan tertekan semua sel-sel yang untuk membentuk antibodinya. Dalam hal ini kan sel B ya, yang untuk membentuk antibodi. Tetapi untuk penyakit kanker itu kan termasuk penyakit yang ringkih ya, artinya orangnya yang ringkih, daya tahannya ya. Jadi memang sebetulnya kita anjurkan untuk divaksinasi kanker apapun, tapi bila mana sudah dalam posisi remisi. Ya, artinya dia tidak mendapat obat imunosupresan ataupun obat kemoterapi. Ya, kondisinya tenang, walaupun dia ada beberapa obat, tetapi bukan yang menekan imun sistemnya. Baik. Oke, Dok. Nah, ketika ada pertanyaan ini, Dok. Apakah tiroid yang secara struktural itu boleh divaksinasi, Dok? Jadi kan tadi jadi Dokter Indra tadi sudah sedikit menjelaskan tentang kista tiroid, kemudian ada nodul tiroid yang tidak mendapatkan farmakoterapi, istilahnya ya, tidak mendapatkan obat apapun, apakah bisa untuk divaksin? Boleh untuk divaksinasi? Kalau terkontrol, boleh saja kalau terkontrol ya, tapi kita tunggu nanti dari Perkeni sedang ini lagi membuat yang baru lagi ya, yang kemarin update, kan semuanya belum layak ya, update baru. Ini sedang dibuat, saya kira sudah selesai, mereka tinggal menginikan ya, menyerahkan ke PABDI. Mudah-mudahan dalam minggu besok ini seharusnya sudah selesai. Jadi banyak sekali update yang dilakukan oleh PABDI ya, nanti kita tunggu karena saya tidak bisa mendahului. Oke. Nah, Dok, bagaimana jika kondisinya seperti ini, Dok? Ada penyakit yang bersangkutan memiliki kondisi kanker tiroid, di mana kanker tiroidnya itu kan sudah dioperasi dan kemungkinan menggunakan hormon supresi ya, yang dengan levotiroxin, Dok. Dengan kasus hipertensi juga dan ada diabetes. Apakah kondisi seperti ini boleh untuk divaksin? Ya, ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Nah, ini faktor risikonya besar ya, artinya dia banyak komorbid. Kita biasanya kalau komorbidnya lebih dari 2, itu kita lebih baik tidak dulu ya, karena harus dikontrol satu persatu. Untuk hipertensi saja kemarin hanya 140/90. Itu pun saya juga minta boleh nggak 150/90, karena kalau 140/90 cakupan kita jadi rendah sekali. Ya, jadi ini masih digodok lagi. Tapi saya yakin bahwa semuanya tentu akan
ingin cakupan vaksin besar ya. Jadi Betul. dilihat betul-betul dikontrol dengan baik, tertunda. Seperti yang Dokter Indra bilang, bukan nggak boleh, tertunda. Ya, jadi artinya dia kontrol dulu penyakit-penyakitnya, nanti udah bagus, cepat divaksinasi. Seperti itu. Baik, terima kasih dokter penjelasannya. Nah, tadi Prof. Iris sempat menjelaskan bahwasanya sudah ada update terbaru dari Perkeni yang akan dari PAPDI maksud saya yang akan dipublish secepatnya ya dok ya untuk cakupan luas vaksinasi. Nah, jika kondisinya gangguan fungsi atau gangguan fungsi tiroid seperti hipotiroid ataupun hipertiroid yang sudah dinyatakan remisi atau kondisinya eutiroid nih normal ya dok ya, bolehkah mendapatkan vaksin dan berapa lama jeda waktu ketika setelah dinyatakan remisi tersebut atau sembuh diperbolehkan untuk vaksinasi? Sebenarnya kalau berapa lama sangat relatif ya. Kalau dia memang sudah dinyatakan baik dalam waktu 1 bulan, saya kira tidak apa-apa. 1 bulan dianggap stabil. Ya biasanya begitu 1 bulan. Untuk beberapa penyakit autoimun juga saya begitu, tapi kalau sistemik saya memberikan surat kepada pasiennya untuk tidak lakukan vaksinasi. Tapi kalau yang memang localized gitu ya, maksudnya tapi bukan yang endokrin. Kalau endokrin memang harus dari dokter endokrinnya kayak tiroid ya, tapi kita bilangnya apa namanya seperti itu. Tapi ada beberapa juga penyakit autoimun yang memang di imunologi ya saya katakan ini memang boleh silahkan disuntik gitu, tidak apa-apa. Tapi ada juga yang memang nggak boleh karena dia masih meminum kayak MTX, minum imunosupresan yang lain, steroid, itu pasti tidak boleh. Baik. Oke dok, berarti rentang waktu yang dianggap stabil adalah 1 bulan setelah dinyatakan remisi ya dok ya? Dan ya, itu 1 bulan kita bisa nilai ya. Ya, itu perlu untuk pemeriksaan ulang lab penunjangnya untuk menyatakan bahwa ini memang dinyatakan remisi atau tidak dok? Ya, kalau remisi itu memang sudah dinyatakan ya dalam 1 bulan itu. Ini nggak usah diulang, kalau dalam 1 bulan dia masih oke, nggak perlu. Oke, baik. Nah dok, ini juga ada pertanyaan bahwasannya apakah ada kontraindikasi pasien gangguan tiroid yang ketika meminum obat hormon tiroid seperti levothyroxine maupun obat anti tiroid ketika mendapatkan vaksinasi COVID-19? Nah, saat ini kita belum ya, karena kan kemarin tidak boleh divaksin. Ya, tidak jadi boleh, belum divaksin, jadi kita belum tahu. Nah, nanti mudah-mudahan saya harapkan dari Perkeni ada perubahan, ya saya harapkan demikian. Nanti yang disampaikan ke PAPDI, nanti kita tunggu aja yang dari PAPDI, karena PAPDI kan ada 12 divisi yang membantu PAPDI untuk mengerjakan. Kemudian saya dari divisi alergi imunologi, ya kita tentang autoimun, ya kita hanya menyatakan kalau yang autoimun sistemik itu tidak boleh dulu, karena masih minum obat-obat, tapi yang lokal itu akan dipertimbangkan untuk bisa. Dan ini kan termasuk lokal ya. Iya, gitu. Termasuk lokal. Baik dok. Nah sebetulnya dok kalau dari sisi imunologi, apakah ada vaksinasi khusus terkait dengan COVID-19 ini untuk pasien dengan gangguan tiroid? Vaksin khusus nggak ada. Dan yang paling aman sebenarnya Sinovac. Sinovac ini, kenapa saya bilang aman? Dia pertama vaksin mati yang sudah diinaktivasikan dan dan itu dibuat dari virus yang sudah betul-betul dimatikan seluruh virusnya. Dan untuk di Indonesia itu suatu hal yang biasa, Bio Farma udah biasa juga bikin vaksin-vaksin lain seperti begitu. Jadi nggak begitu heran dan penyimpanan 2-8 derajat, simpel sekali ya. Jadi kita nggak terlalu khawatir karena vaksin-vaksin sebelumnya juga sudah ada ya, tapi bukan COVID kayak influenza ataupun yang lain ya. Jadi kita nggak terlalu khawatir. Tapi justru vaksin RNA kan itu baru, itu metode yang sangat baru ya. Dan memang di kita belum ya, baru mulai juga. Itu yang justru kita lebih berhati-hati sebetulnya. Baik dok, terima kasih. Nah dok, ini juga ada pertanyaan lanjutan terkait dengan tadi autoimun Hashimoto. Ketika pasien ini terdiagnosis kanker tiroid dan ada Hashimoto tiroiditisnya, apakah juga masih boleh untuk mendapatkan vaksin COVID? Jadi kalau ada kanker tiroid yang dilihat yang berarti kankernya kan, itu apa dia remisi apa tidak. Harus dilihat dua-duanya, remisi apa tidak. Ya, jadi lebih berhati-hati karena dia ada 2 penyakit yang memang harus kita perhatikan satu-satu. Baik. Oke dok. Mungkin kita bisa invite kembali Dokter Indra untuk bergabung tentang diskusi aja ya dok ya, kita bagaimana pendapat dari sisi endokrinologi dan bagaimana pendapat dari sisi imunologi. Nah, ini banyak yang bertanya dok terkait dengan ketika tadi kanker tiroid itu kondisinya kan
disupresi ya dok ya, jadi hipertiroid gitu ya dok ya. Apakah masih boleh untuk divaksinasi? Nah dari sisi endokrinologi menurut dokter Indra bagaimana dok? Oh ya, ya sebenarnya nanti mungkin juga dibahas di Perkeni ya. Ya. Sebenarnya yang didapatkan itu kan levothyroxine ya, levothyroxine. Levothyroxine itu kan masuk kategori hormon tiroid sebagai untuk substitusi maupun supresi TSH. Tapi ya balik lagi seperti tadi penjelasan Prof Iris ya bahwa untuk levothyroxine ini kan hormon tiroid, bukan obat imunosupresan. Seperti yang tadi Prof Iris sebutkan MTX, steroid maupun obat-obat yang lainnya ya. Masih banyak lagi yang berat-berat. Jadi kalau pandangan saya sebagai seorang endokrinolog ya, sama sih seperti Prof Iris ya. Selama ini bukan kategori obat imunosupresan dan kemudian pasien-pasien sudah dapat untuk supresi TSH, tentunya kan sudah kansernya kan sudah dioperasi semua, udah total tiroidektomi, bahkan mereka sudah radioablasi ya. Jadi udah masuk fase remisi itu pasti. Makanya itu disupresi TSH-nya, tapi bukan imunosupresan dengan hormon tiroid maksudnya. Hormonnya. Ya, supaya pasien tidak hipotiroid. Ya, kemudian memang TSH dibuat lebih rendah supaya tidak relapse. Kalau dari pandangan ya saya sebagai seorang endokrinolog, selama dia bukan suatu imunosupresan, tidak ada masalahnya untuk mendapat vaksin COVID ya Prof ya. Nah, kemudian betul ya. Kemudian juga ini pasien-pasien cancer, tidak hanya tiroid, pasien cancer yang lain, memang mereka sebenarnya sama dibahas di luar negeri juga. Mereka termasuk kategori yang high risk ya Prof ya. Yang tadi Prof Iris sebutkan bahwa ringkih itu tadi juga kekebalan ya, antibodinya tuh lemah kekebalannya. Artinya apa? Artinya mereka sebenarnya masuk dalam high priority loh untuk dalam vaksinasi itu. Nah, cuman memang masuk. Sebenarnya masuk dalam high priority seperti orang lansia, orang tua kan masuk high priority. Seperti kita tenaga kesehatan, tiap hari saya ke rumah sakit. Nah, kan termasuk yang high priority. Nah, tapi memang tidak semua high priority itu kita harus bijak ya, harus bijak siapa yang bisa mendapat dengan aman, siapa yang belum bisa karena ada risikonya lebih tinggi dibanding benefit. Nah, ini yang dibahas dalam National Committee ya di Kanada tentang imunisasi tentang khusus penyakit endokrin, yaitu dalam hal ini tiroid. Bahwa untuk mempertimbangkan pasien yang autoimun tiroid, ya saat ini mereka menyebutkan bahwa harus bicara dengan endokrinolognya risk benefit. Ya, karena mereka belum ada statement ini boleh. Sama kayak kita di publik kan masih dalam godok terus. Nah, tapi mereka melihat ini situasional yang pandemik yang high risk ya. Jadi harus bicarakan dengan endokrinolognya. Risk benefitnya gimana? Kalau Anda mendapat vaksin yang tadi Prof Iris sebutkan, ini belum terkontrol nih hormonnya. Nah, apakah risikonya lebih besar ya? Mendingan Anda tunda dulu, stabilkan dulu hormonnya. Sedangkan pasien-pasien yang autoimun yang sudah stabil hormon, seperti yang tadi Prof Iris katakan, itu kandidat yang bisa. Nah, British Foundation di UK, ya, di Society of Endocrinology di British Thyroid Foundation di UK, mereka mengatakan, seperti tadi Prof Iris katakan, bahwa pasien autoimun yang tiroid ini sifatnya localized. Yeah, localized. Dia tidak mengganggu imunitas yang sistemik. Artinya mereka memang spesifik ya Prof ya, untuk yang tiroid Graves maupun Hashimoto, dia nyerangnya memang tiroid aja. Dia tidak mengganggu sistem lain. Beda seperti lupus tadi beda seperti lupus yang menyerang hampir semua organ. Beda seperti penyakit yang bisa multiple autoimun ya. Tapi tiroid agak unik. Dia memang khasnya spesifik di tiroid. Nah, maka dari British di UK tidak ada, mereka mengatakan tidak ada masalah, kita akan vaksin mereka semua. Nah, itu di British ya. Tentunya kita masih melihat. Tapi saya setuju dengan Prof Iris juga bahwa Sinovac ya, yang inactivated virus itu kita lihat di sini sebenarnya yang paling aman, termasuk untuk pasien-pasien yang tiroiditis autoimun maupun yang cancer tiroid misalnya ya. Kenapa? Karena ada jurnal mengatakan sudah bahkan papernya bermunculan tahun 2018 ya, 2018 kira-kira 2 tahun lalu tentang mRNA vaksin Prof. RNA kan yang memang vaksin yang baru ya, baru sekali yang RNA vaksin ya Pfizer sama Moderna. Pfizer, betul. Mereka mengatakan bahwa ada kemungkinan ya bahwa pasien-pasien yang autoimun termasuk yang localized yang tiroid, bukan sistemik udah pasti mereka exclude ya. Ini yang localized itu bisa meningkatkan respon interferon ya tipe 1 yang poten. Artinya apa? Artinya bisa memicu inflamasi, bahkan eksaserbasi. Ya tadi Prof Iris katakan begitu. Maka itu kalau belum terkontrol hormonnya,
ya, dan vaksinnya masih dalam yang uji coba yang baru, kita harus hati-hati. Nah, dalam hal ini adalah kalau kita lihat dari paper tersebut adalah yang mRNA vaksin. Nah, untuk yang Sinovac memang ini yang inactivated. Kalau pandangan saya, ya jelas lebih aman. Saya setuju, jadi sependapat dengan Prof. Iris, Prof. Jadi memang inilah yang ada dalam dunia ini ya begini ya, vaksinnya macam-macam, platformnya macam-macam. Kita juga harus melihat satu-satu gitu ya. Baik, Begitu terima kasih ya, Dokter Indra. Untuk Prof. Iris sendiri tadi ada pertanyaan juga yang terkait dengan tadi sempat Dokter Indra singgung, ketika pasien ini mencapai kondisi flare dan setelah vaksin begitu Dok, bagaimana langkah untuk mencegah itu gitu Dok, atau untuk apa namanya mengendalikannya Dok terhadap pasien-pasien Hashimoto dan Graves? Ya, seandainya ini untuk semua autoimun sebetulnya ya berlaku ya. Nah, seandainya misalnya habis suntik pertama, oh dia flare ternyata ya. Ya udah kita obati aja, obati autoimunnya. Mau dia tiroid Hashimoto, mau dia tiroid Graves disease atau yang lainnya ya, autoimun lainnya yang juga apa namanya localized gitu, obati aja. Berarti dia batal nanti untuk yang kedua, jangan kita kasih. Gitu aja. Ya. Oke. Saya pernah mendapatkan satu pasien, dia waktu itu lupus atau Sjogren, saya lupa. Kemudian dia umroh, dia disuntik dengan meningitis. Di sana dia merasa kayak flare gitu ya, dia merasa seperti itu. Tapi dia kan nggak bilang sama saya pas pulang, dia kontrol, dia bilang, wah memang saya tuh gini-gini. Saya disuntik ya, iya. Oh kok nggak kasih tahu? Saya bilang, saya kan nggak tahu waktu itu dalam travel langsung itu saya ikut aja. Tapi di sana memang saya pegel segala macam. Ya udah, saya obati aja. Langsung diobati lagi. Gitu. Berarti yang diobati adalah ini ya, penyakitnya dulu baru autoimunnya. Autoimunnya baru vaksinnya ditunda dulu sampai ini terkontrol lagi. Kalau dua kali bukan ditunda, nggak usah lagi. Oh, nggak usah lagi ya Dok? Nggak usah lagi, kan dia udah flare, berarti belum terkontrol waktu itu. Memang kondisinya harus ini ya, harus betul-betul terkontrol dan tidak ada gejala kekambuhan sama sekali baru boleh untuk menerima vaksin yang selanjutnya. Ya, betul. Baik Dok. Nah, ini ada pertanyaan sedikit ya terkait dengan COVID-19. Ketika ada pasien Graves disease, sebelum cek TRAB sempat meminum methylprednisolone sekitar 1 bulan. Apakah ada pengaruhnya untuk memperburuk kondisi tiroidnya Dok? Untuk Dokter Iris dulu. Oh ya, enggak, tidak ada. Untuk vaksin juga nggak ada masalah. Karena kita kalau misalnya cuma methylprednisolone 4 mg itu tidak apa-apa, walaupun dia divaksin. Ya itu kita anggap itu tidak imunosupresan, itu dosis inflamasi. Jadi nggak apa-apa. Misalnya ya nggak apa-apa. Tergantung dosis ya. Kalau dosisnya ringan hanya 4 mili sih, kita sih biasa ya itu. Orang gatal-gatal, asma juga kita kasih. Oh boleh ya. Jadi dari sisi endokrinologi juga sama ya Dok ya, bahwasanya ya memang aman lah itu untuk dikonsumsi dan tidak berpengaruh gitu ke gangguan tiroid yang dialami. Ya, seperti Prof. Iris katakan, memang steroid kita punya 2 fungsi ya untuk menterapi suatu pasien dengan steroid. Satu adalah untuk antiinflamasi atau anti peradangan, yaitu low dose ya, dosis kecil yang biasanya tidak mengganggu imunitas tubuh. Tapi ya kita juga melihat ya berapa lama mereka dapat itu ya. Yang kedua memang dosis imunosupresan. Nah ini yang high dose ya. Nah ini yang kategori ini yang harus kita perhatikan ya. Tentunya untuk vaksin ya tidak bisa ya untuk yang mendapatkan imunosupresan dosis untuk steroid ya. Seperti itu ya. Baik. Dok, ini ada pertanyaan lagi, mungkin untuk Prof. Iris dulu. Ketika pasien dengan gangguan tiroid ini juga memiliki riwayat TB paru, apakah juga boleh divaksinasi? Nah, ini ada 2 hal ya, gitu. Jadi harus dikontrol. TB parunya ini kan kalau hanya TB paru itu minimal 2 minggu dia sudah minum OAT dulu dan kondisi stabil boleh divaksinasi. Itu yang dari PAPDI, ya. Dari paru juga. Tapi 2 minggu sudah minum OAT. Tapi kalau dia ada 2 penyakit, harus dua-duanya masing-masing dokter parunya mengontrol, kemudian nanti dokter endokrinnya juga melihatnya. Kemudian dilihat secara keseluruhan, kalau memang bisa ya tidak apa-apa. Ya. Baik, berarti aman ya. Untuk Dokter Indra ada tambahan kah? Sama ya. Memang itu kesepakatan dari PAPDI. Ya. Oke. Berarti memang sudah ada publikasinya ya Dok ya. Ya. Nah, ketika ini juga ada pertanyaan yang menarik Dok. Ketika pasien kanker tiroid yang sudah total tiroidektomi dan sudah melakukan ablasi ini ya, berarti
ablasinya dosis tinggi karena sudah ablasi dengan kanker tiroid, apakah boleh divaksin dan berapa lama jeda setelah ablasi itu dilakukan? Ini mungkin Prof. Idris dulu. Iya. Sebetulnya kalau ablasi, ya kalau saya sih lebih suka segala sesuatunya 1 bulan ya. Tapi saya nggak tahu dari endokrin mungkin ada pertimbangan lebih cepat atau tidak gitu ya. Karena kalau ablasi berarti ya kita harus melihat secara keseluruhan untuk kondisi pasien. Ya, vaksin itu bisa ditunda sampai betul-betul dia terkontrol. Jadi tidak emergency ya untuk vaksin dia harus begitu nggak. Yang penting terkontrol, jangan sampai ada masalah gitu. Tapi mungkin saya butuh bantuan Dr. Indra untuk menjawab apa namanya, memang betul ablasi sejauh mana dia bisa terkontrol, apakah cukup 1 bulan? Ya. Ya, baik, Prof. Idris, itu memang ini juga sempat dibahas ya di American ya, ATA ya, American Thyroid Association, ATA ya. Ya, mereka sama sih, mereka masih menilai, tapi statementnya mereka juga sama. Selama pasca ablasi, mereka lebih meminta untuk stabilkan dulu ya. Dan tadi sesuai pendapat Prof. Idris juga bahwa vaksin itu tidak ada urgensi ya, jadi bisa ditunda. Ya memang kita melihat lah ini ke pandemi kan semua juga dibilang nggak urgent juga urgent juga ya. Dan termasuk mereka cancer juga termasuk high priority. Tapi ya kita harus melihat banyak sisi. Makanya itu kenapa risk benefit itu benar-benar kita harus pertimbangkan. Mungkin juga pasien-pasien seperti ini termasuk yang kita harus menilai secara individual ya Prof ya. Kita bisa menilai secara individual. Betul. Itu yang statement Kanada, Society of Canada di Kanada tuh mereka begitu. Jadi masing-masing mereka nggak bisa generalize bahwa ini semua pasien autoimun bisa divaksin atau semua pasien cancer bisa enggak. Mereka benar-benar menilai risk benefit dan diskusi intens sama calon penerima vaksin dan mereka inform consent. Jadi kita diskusi panjang lebar. Anda mau terima atau enggak ya? Begini kalau nggak terima, kalau tunda begini. Jadi sama-sama enak baik dari dokternya maupun dari masyarakatnya gitu. Ini kan special population ya. Jadi populasinya sebenarnya nggak banyak, tapi kita bisa kasih sedia waktu untuk diskusi intens ya, Prof ya dengan mereka. Nah, jadi memang mereka sempat katakan bahwa habis ablasi itu masih bisa jeda waktu ya, nggak disebutkan tentang waktu. Saya rasa 1 bulan juga saya setuju dengan Prof Iris masih bisa dipertimbangkan untuk melihat stabil tidaknya. Tapi sebenarnya kalau kita melihat dari prinsip ablasi itu sendiri ya, prinsip radioablasi itu kan diberikan yodium ya, yodium radionuklir ya, 131 dan sebagainya, ada beberapa 123. Intinya minum yodium, kemudian mereka targetnya apa? Menghancurkan sel tiroid. Betul. Sel tiroid yang masih ada sisa, remisi, baik itu di lokal di sini di leher maupun yang ya pasien-pasien meta ya tentunya kita juga terkena ya sel-sel tiroid yang meta. Nah, jadi spesifik. Jadi radioablasi atau radioiodine terapi itu spesifik untuk mematikan sel-sel tiroid tentunya yang diferensinya bagus ya, yang belum berubah itu ininya ya, diharapkan bisa terkena dengan baik dan habis. Jadi kalau lihat dari sini tidak mengganggu sel lain kan sebenarnya. Ya, dia spesifik ke sel tiroid. Jadi kalau lihat dari pandangan saya, pemahaman saya mengenai radioablasi ya, ya nanti kalau ada sempat diskusi sama teman-teman radio kedokteran nuklir ya, bahwa seru emang iya betul, memang ini kayak gini-gini harus multidisiplin memang. Tapi ya nggak apa-apa, kita sama-sama belajar lah ya. Jadi intinya radioablasi itu spesifik untuk mengenai sel tiroid yang masih ada sisa. Itu aja intinya. Ya, jadi sejauh ini saya melihat bahwa radioablasi dengan yodium itu tidak mengganggu sel-sel yang lain, sehingga seharusnya aman. Aman ya. Iya. Tapi tetap diberi jeda waktu yang tadi Prof Iris sempat bilang itu ya, Dok. Itu tetap untuk menilai. Iya, itu untuk menilai lah ya, untuk stabilan, remisi dan sebagainya. Dan satu lagi, radioablasi tidak mengganggu imunitas. Itu yang penting. Ya, ini bukan kategori imunosupresan, bukan kemoterapi juga. Ya, jadi ini terapi radioiodine, yodium. Jadi hanya menghancurkan sel-sel tiroid yang ada sisa dan tidak mengganggu imunitas tubuh, ya. Jadi dari berbagai fakta yang ada seharusnya tidak masalah untuk mendapat vaksin. Itu aja. Iya, betul. Berarti so far kalau Sinovac sebetulnya aman ya, Dok ya, karena sifatnya tadi ya, sifatnya yang inactivated tadi ya. Iya, betul. Virus yang tidak aktif ya, inactivated virus ya. Ya itu so far
ya saya melihat dari semua virus yang ada ya, Sinovac yang aman ya. RNA sih masih baru, maka itu masih dalam banyak penelitian kan. Ya. Terus vaksin-vaksin yang lain ya masih dalam perkembangan trial dan sebagainya ya, gitu. Betul. Oke. Nah, ini kita sembari menunggu Prof Iris karena ternyata oh ya lagi nge-lag ya. Oh, iya, ya. Ada gangguan koneksi. Sinyal, iya. Betul. Apa-apa. Mungkin gangguan sambil koneksi. Tunggu join. Oke. Nah, ini ada terkait pertanyaan, Dok, sebetulnya. Ketika ada pasien gangguan autoimun tadi yang disebutkan seperti Graves dan Hashimoto, tapi juga menderita hal yang lain seperti autoimun yang lain, maksudnya yaitu psoriasis gitu ya. Nah, apakah itu masih tetap boleh untuk divaksin? Ya, ini sebenarnya pertanyaannya jawabannya sudah dijawab oleh Prof Iris tadi ya, bahwa kalau jika ada dua kondisi, komorbid lain, dua komorbidnya harus stabil. Ya, harus stabil. Udah dijawab tadi sama Prof Iris bahwa kita nggak bisa ada dua, ini stabil, ini yang enggak vaksin, ya nggak gitu. Jadi apapun komorbid Anda, mau ada CA tiroid, hipertensi, diabetes, itu tiga-tiganya harus stabil, baru memenuhi syarat persyaratan layak vaksin, baru bisa vaksin. Nah, pada psoriasis, ya, psoriasis itu juga pengobatannya dengan imunosupresan, MTX salah satunya. Nah, kita harus tahu dulu ini pasiennya dengan MTX atau sudah lepas MTX, sudah remisi. Ya, setahu saya proses psoriasis itu agak bandel untuk diterapi, jadi agak long term ya. Karena pasien saya masih banyak yang diabetes dengan psoriasis itu banyak sekali, masih kontrol kedota kulit, masih MTX-nya nggak bisa lepas dikit langsung merah-merah flare, ya kulitnya langsung hancur. Nah, jadi kayak gini-gini, selama mendapat MTX, mendapat imunosupresan masih belum diperbolehkan ya, karena vaksinnya kalau diberikan, imunogenitasnya, pembentukan antibodi Anda dari sel B tertekan. Jadi kayak orang nggak divaksin, maksudnya Prof Iris itu. Jadi daripada tidak terbentuk, untuk apa? Ya, vaksin takutnya malah efek samping yang keluar lagi. Kan kita nggak tahu ya, kayak gitu-gitu kan. Jadi harus stabil dulu, baru vaksin. Begitu. Baik. Iya, terima kasih Dokter Indra. Tadi mungkin Prof Iris sempat tertinggal, yaitu ada pertanyaan tentang psoriasis juga yang diderita oleh pasien Hashimoto. Oh ya, psoriasis itu harus terkontrol dulu psoriasisnya. Ini kan penyakit sistemik. Tapi kalau psoriasisnya sedikit sekali, beberapa waktu yang lalu ada pasien juga, itu yang sedikit dan lama udah terkontrol, tidak ada obat imunosupresan, hanya salep-salep, saya bilang boleh divaksinasi. Jadi lihat case by case ya, case by case. Berarti masih aman ya dok ya? Masih bisa, dilihat. Kalau psoriasis lagi kambuh ya pasti nggak mungkin, karena pasti dia mendapat steroid atau obat-obat lain ya, imunosupresan ataupun yang lain. Baik. Nah ini juga tadi ada sempat yang bertanya dok, ketika pasien gangguan tiroid ini pernah ini ya terdampak COVID-19 sendiri ya, jadi mantan pasien COVID. Nah, imunisasi apa atau vaksin apa yang tepat untuk diberikan kepada pasien dengan gangguan tiroid tapi sudah menjadi survivor dari COVID sendiri, dok? Apakah vaksin flu atau bagaimana? Mungkin menurut dokter, Prof Iris. Ya, sebetulnya kalau penyintas COVID yang sudah sembuh dan dia mempunyai penyakit autoimun tapi terkontrol, sebetulnya bisa divaksinasi. Oh bisa ya? Bisa. Jadi yang penyintas COVID justru sebetulnya secara imunologi kita anjurkan untuk divaksinasi. Hanya saja kemarin dibilang oleh PAPDI itu tidak layak, bukan tidak layak ya, sebab ditunda. Karena vaksin yang ada tuh sekarang masih terbatas, jadi diutamakan untuk nakes. Dan orang yang sudah penyintas COVID yang sudah sembuh, ya dia punya antibodi alamiah. Dia punya pertahanan, jadi kan lumayan. Tapi tetap menjaga protokol kesehatan, tetap harus dijalankan protokol kesehatan karena kita masa pandemik. Jadi walaupun sudah terbentuk antibodi secara alamiah, tetapi antibodinya itu tidak akan setinggi seperti kalau kita divaksinasi. Vaksin, betul. Jadi dia hanya bertahan mungkin sekitar 3-8 bulan, jadi pendek sekali. Ada 3 bulan, ada 4 bulan, ada 5 bulan. Bahkan kalau kondisinya kurang fit lagi, bisa lagi tertular seperti itu ya, bisa kena lagi, reinfeksi lagi seperti itu. Jadi memang diutamakan kepada orang yang belum pernah
penyintas COVID ya yang belum pernah, Ya. karena dianggapnya dia sudah punya pertahanan sementara lah untuk 3 sampai 8 bulan dengan menjaga protokol kesehatan. Jadi diberi kesempatan untuk yang awal batch pertama ini untuk yang belum pernah sakit COVID supaya kita cepat mencapai herd immunity. Tapi Ya. kalau kita tidak tidak demikian, walaupun ada vaksinasi tapi tidak ada protokol kesehatan, tetap akan nanjak. Sekarang lagi menanjak sekali lonjakan sampai Iya, tembus 1 juta ya di Indonesia. betul. Gitu. Nah itu kenapa bisa terjadi padahal vaksin baru mulai ya. Gitu. Itu harus diteliti lagi bahwa protokol kesehatan kita nggak jalan sebetulnya. Nah, ini juga tadi terkait dengan yang misalkan yang bukan penyintas, Dok, tapi menggunakan imunosupresan, Dok. Apakah ada vaksin yang lain yang Ya, istilahnya belum ada. bisa? Oh, nggak ada ya. Jadi Berarti semua vaksin prinsipnya sama. Kalau masih pakai imunosupresan, intinya adalah antibodi tidak bisa terbentuk karena tertekan ya. oleh imunosupresan itu. Jadi semua vaksin sama perlakuannya. Oke, berarti memang harus ini ya, Dok, stabil dulu, tidak mengkonsumsi imunosupresan apapun dan kondisinya remisi ya, Dok ya. Ya, betul. Oke. Nah, ini juga ada pertanyaan tadi. Oke. Nah, yang ada pasien yang sudah lama tidak kontrol gangguan tiroidnya, ini spesifiknya lebih ke kanker tiroid ya, Dok ya. Nah, apakah harus kontrol dulu karena awal pandemi masih belum boleh kontrol, kemudian sekarang sudah memasuki fase vaksinasi. Apakah saya harus kontrol dulu atau bagaimana, Dok? Ya, semua penyakit autoimun apapun termasuk tiroid harus kontrol ke dokternya masing-masing. Untuk ditanyakan bahwa kalau apakah saya sudah terkontrol atau belum, kalau masih ada kesempatan untuk periksa laboratorium, kalau memang sudah lama nggak periksa labnya. Ya. Ya, jadi sekali lagi harus terkendali, bukan tidak boleh. Kalau sudah terkendali, silahkan divaksinasi untuk yang Graves maupun Hashimoto. Baik. Yang kalau untuk kanker tiroid juga ya, Dok ya, berarti tetap harus cek bila mana tidak minum imunosupresan atau kemoterapi ya. Kondisi remisi kita bilangnya. Oke. Baik. Nah, Dokter Indra sepertinya live. Ini juga ada pertanyaan, Dok. Kemarin di diagnosis hipertiroid, namun bukan autoimun. Apakah gangguan fungsi kalau memang tidak menggunakan imunosupresan itu masih boleh untuk mendapatkan vaksin? Boleh, nggak apa-apa, asal terkontrol sekali lagi. Jadi dokter endokrinnya bilang ini sudah terkontrol, silakan. Ya, yang penting terkontrol. Jadi kan ada penyakit tiroid tapi bukan autoimun gitu. Sama perlakuannya ya, sama. Bahwa harus terkontrol, terkendali dan dokter endokrinnya yang menyatakan ini sudah terkendali. Baik. Sebetulnya dari sisi vaksin Sinovac sendiri, Dok, itu ada efeknya ke ini nggak, Dok? Obat hormon yang dikonsumsi, Dok? Hormon tiroid maksudnya. Maksudnya kalau dikasih Sinovac masih minum hormon tiroid, nggak apa-apa, tidak apa-apa. Kan memang harus untuk mengontrol penyakit tiroidnya, jadi memang diberi hormon tiroid. Karena dia bukan tipe yang diberikan imunosupresan ataupun steroid dosis tinggi, bukan tipenya. Jadi memang kelainan tiroid harus dikasih hormon tiroid. Ya, berarti memang ini ya, Dok ya, tetap harus mengkonsumsi setiap hari meskipun saat itu jadwalnya untuk divaksin gitu ya, Dok ya? Nggak apa-apa, yang penting jangan harus terkontrol. Jangan jadi kita jadi miss gara-gara mau divaksin, obatnya kita stop dulu, nggak gitu juga. Nanti jadi nggak terkontrol deh. Baik, siap. Nah ini sudah jelas sih Prof Iris, bahwasannya memang saya coba resume lagi ya Prof ya, bahwasannya yang harus divaksinasi adalah yang tidak mendapatkan imunosupresan ya, Dok ya. Untuk gangguan tiroid, asalkan tidak menggunakan imunosupresan bisa, baik itu gangguan autoimun Graves, Hashimoto maupun gangguan fungsi gitu ya, seperti hipertiroid, ataupun kista tadi Prof Iris juga sudah jelaskan, kemudian nodul tiroid yang bahkan itu tidak menggunakan farmakoterapi apapun itu bisa ya. Nah, sedangkan untuk kanker tiroid, ya asalkan terkontrol. Terkontrol itu maksudnya adalah dalam kondisi yang eutiroid. Nah, sedangkan untuk kanker tiroid yang mendapatkan obat hormon supresi
levotiroxin masih bisa untuk mendapatkan vaksinasi asalkan memang terkontrol kondisinya ya dok ya, dan masuk ke fase remisi. Nah, ketika ada kondisi kanker tiroid yang sudah di radiotiroablasi menggunakan radioiodine, itu menggunakan jeda 1 bulan setelah penanganan ablasinya ya dok ya. Seperti paling itu tadi. tidak demikian supaya lebih aman ya. Supaya tapi lebih aman. Tetap keterangan dari dokter endokrin. Ya. Oke. Nah dok, ini ada pertanyaan yang sebelum kita ini ya dok ya, kita sudahi. Tadi ada dokter Iris sempat bilang, apabila kita menerima vaksin pertama, kemudian flare, kan vaksin kedua tidak dilanjutkan. Ketika sudah stabil nih dok, apakah bisa untuk menerima vaksinasi COVID-19 kembali dok? Halo? Mungkin ada gangguan koneksi dari Prof. Iris. Kita invite kembali Dr. Indra. Ya, dok, ini sepertinya Prof. Iris sedang mengalami gangguan koneksi. Ini ada pertanyaan lanjutan, dok, sebelum kita... Banyak yang gangguan koneksi ya, saya juga tadi. Iya, karena sudah... Hujan di sini aja. Iya. Ya, nggak apa. Ketika tadi pasien yang tadi sudah menerima vaksin, kemudian flare up ya, dok ya, atau kambuh. Nah, kan vaksin keduanya tidak dilanjutkan gitu dok. Nah, ketika kondisinya sudah stabil dan memang sudah dinyatakan istilahnya siap untuk mendapatkan vaksin, apakah bisa untuk dilakukan vaksinasi kembali? Ya, itu harus dievaluasi lagi ya. Masa penyebab flare-nya apa? Apakah dia menerima vaksin tapi belum stabil waktu itu kondisi atau imunnya, atau dia pada saat stabil atau imunnya? Nah, ini dua hal yang berbeda. Kalau memang dia belum stabil terus karena dia tidak tahu kemudian vaksin, kayak tadi kan kasusnya Prof. Iris kan vaksin meningokokus ya, meningitis ya. Nah itu kan memang tidak ada persyaratan seperti vaksin COVID kan, harus stabil, harus diperiksa lebih detail ya. Jadi mungkin yang vaksinnya tidak nanya-nanya seperti itu, langsung aja vaksin, yang penting dia bisa berangkat. Nah ternyata flare. Nah itu ada dua kondisi. Satu, apakah saat dia vaksin memang kondisinya flare, maksudnya bukan flare, belum terkontrol, atau memang sudah terkontrol. Itu dua hal yang berbeda. Kalau misalkan dia terkontrol dan dia menjadi flare, itu ada risiko kedua kali dia seperti itu bisa begitu lagi. Artinya ada reaksi dari vaksin tersebut. Nah, ini reaksi-reaksi yang harus kita evaluasi kan selama ini ya. Ada nggak reaksi dari pemberian agen-agen obat atau luar yang menimbulkan efek samping? Atau seperti KIPI ya. KIPI kan kejadian imunisasi pasca infeksi dan sebagainya, pasca imunisasi ya. Kejadian lanjutan ya. Nah, itu harus kita evaluasi, atau memang bagian dari efek samping dari vaksinnya. Nah, kalau pasiennya memang dia tidak terkontrol, dia vaksin, ya itu memang tidak tepat. Karena memang untuk vaksinasi sebenarnya kan harus kondisinya fit, sehat, dan untuk autoimun harus yang sudah remisi, artinya terkontrol, atau terkontrol lah, ya terkontrol. Jadi untuk yang kedua kali, yang itu harus dievaluasi dulu yang pertama itu, gitu. Baik, oke. Terima kasih dok. Berarti memang tetap harus dievaluasi lagi ya dok, untuk mengetahui ini masuk KIPI atau tidak. Nah dok, ini juga ada pertanyaan yang menarik sebetulnya, tapi sayangnya Prof. Iris masih belum bisa join. Orang dengan autoimun lebih baik vaksin yang virus based seperti Sinovac atau mRNA seperti Pfizer? Ya, itu saat ini kan dalam penelitian ya, Pfizer pun sudah melakukan dalam yang saya baca ya, sudah menginkludkan pasien-pasien yang autoimun. Tapi yang saya baca sih yang tiroid autoimun ya, tapi tidak yang menggunakan imunosupresan, saya nggak kurang tahu lah saya mengenai itu ya. Sepertinya sih mereka eksklusi ya, mungkin ya. Tapi pasien yang tiroid autoimun mereka udah masukkan. Nah kemudian untuk Sinovac ini juga masih dalam penelitian. Tapi kalau kita lihat dari platformnya ya, bahwa yang satu adalah inactivated virus, yang satu mRNA base ya, untuk pemicu antibodinya. Nah, dalam studi yang udah ada, bukan dalam studi, dalam paper ya, yang paper sudah ada, itu dikatakan bahwa tadi saya bilang ya, bahwa yang mRNA vaksin itu ada risiko untuk meningkatkan ya respon interferon tipe 1 yang poten, di mana
sitokin ini bisa memicu inflamasi dan flare yang exacerbasi yang bahaya pada pasien-pasien dengan autoimun. Maka dari itu kenapa banyak negara-negara masih menunda untuk kasus-kasus autoimun yang dalam hal ini tiroid ya, dalam hal ini tiroid ya. Nah, jadi kalau pandangan saya melihat mana yang lebih aman ya ini sih. Petit, yang Sinovac ya, itu ya yang kita sambil tunggu data penelitian yang inilah yang sedang berjalan. Ya tentunya mereka juga menginkludkan beberapa populasi kecil-kecil yang special population gitu ya. Oke, mungkin tadi Prof Iris sempat tertinggal. Ini saya bacakan ulang pertanyaannya. Kalau dari penjelasannya Dokter Indra sih sudah ini ya menangkap. Untuk Prof Iris sendiri, menurut Prof, orang dengan autoimun lebih baik vaksin dengan virus base yang seperti Sinovac atau mRNA seperti Pfizer, Dok? Kalau saat ini, karena kita belum pernah pengalaman RNA kan baru ya pembuatannya, ini yang lebih canggih mungkin ya. Dan saya lebih setuju Sinovac. Untuk autoimun jelas Sinovac. Ya. Udah jelas itu di Bio Farma juga udah biasa kalau mengenai seperti Sinovac pembuatannya. Kalau yang messenger RNA itu kita masih belajar di Indonesia. Oke, berarti memang sudah ada satunya. Yeah. Platformnya udah lama kalau yang Sinovac, tapi kalau yang RNA platformnya baru. Itu vaksin merah putih juga ada yang mengerjakan pakai RNA ya dari UI, Dr. Budiman Bella tentang RNA beliau RNA DNA. Yeah. Oke, nah ini mungkin teman-teman dari pejuang tiroid sendiri masih ini ya Dok ya agak bingung dengan steroid yang beredar gitu Dok. Boleh dijelaskan nggak Dok seperti apa yang biasanya dikonsumsi, steroid jenis apa yang biasanya ada untuk membedakan dengan hormon tiroid yang dikonsumsi oleh para pejuang tiroid? Kalau kita biasanya yang simple kan methylprednisolone, yang biasa prednisolon, methylprednisolone, yang begitu-gitu aja yang biasa-biasa yang hari-hari ada. Itu yang simple. Biasanya hanya itu yang kita pakai untuk autoimun ya, tapi seperti itu. Berarti intinya kalau obat hormon tiroid itu bukan imunosupresan ya Dok ya? Jadi aman ya? Dosisnya ada dua. Dosis inflamasi yang ringan saya bilang cuma 1 kali 1 tablet 4 mili atau 5 mili untuk prednison. Tapi ada juga dosis yang imunosupresan. Ada steroid dosis tinggi kan, kita bisa kasih sebagai imunosupresan. Jadi ada dua tergantung. Steroid itu kita bisa ngatur sebagai inflamasi, kita bisa ngatur sebagai imunosupresan, seperti itu. Jadi kita hanya memakai dosis yang bukan imunosupresan, tapi sama-sama steroid. Ini juga ada pertanyaan Dok, bahwasanya ketika ibu hamil dengan gangguan tiroid berarti memang belum boleh divaksinasi atau bagaimana Dok? Ibu dengan gangguan apa? Ibu hamil dengan gangguan tiroid. Oh, kalau hamil nggak boleh. Untuk hamil saat ini kita nggak dulu ya. Hamil menyusui karena belum ada pengalaman. Jadi kita tidak dulu. Bahwa itu saya bisa tegas bilang tidak dulu. Gitu. Baik, yang penting malah harusnya gangguan tiroidnya dikontrol ya, dimonitoring ya. Iya, ya itu untuk kehamilannya ya, untuk kehamilannya. Baik. Berarti setelah menyusui baru boleh ya Dok, tetap jeda 1 bulan pasca menyusui itu tadi ya. Ya betul, udah mati lagi. Oke, nah mungkin untuk wrap up sendiri Dok, karena Dokter Iris sedang gangguan koneksi, mungkin Dokter Indra bisa meresume karena waktu kita juga sudah hampir habis. Dokter Indra bisa meresume seperti apa sih gangguan tiroid yang bisa divaksinasi atau tidak? Nanti akan saya tambahkan dari hasil pertanyaan teman-teman. Ya, baik ya. Selamat malam semuanya. Ya, nanti mungkin Prof bisa join ya, biar bisa kasih closing statement. Jadi intinya saat ini kita masih belajar. Intinya kita masih belajar dari negara lain. Tadi saya sudah ungkapkan bagaimana statement dari British, UK, ya, bagaimana statement dari Kanada, bagaimana statement dari negara lain yang kita masih tunggu ya. Nah, basically dari Indonesia, dari PAPD, ini untuk yang autoimun, tiroid, ya, berarti ya gangguan fungsional yang autoimun, ini masih dalam penggodokan, seperti yang Prof Iris bilang, ya. Tapi saat ini memang belum boleh, tapi ya
tadi dikatakan Prof. Iris ya, dalam 1 minggu, mungkin Pak Kenny lagi banyak rapat, lagi banyak mendata juga ulang, bisa saja ada perubahan. Bisa aja ada perubahan, ya. Jadi, saya harapkan sih, saya pribadi mengharapkan teman-teman yang ada gangguan tiroid apapun itu, ya, bisa mendapatkan vaksin COVID-19. Itu pendapat pribadi saya. Kenapa? Karena pasien-pasien tiroid itu mendapat terapi sejauh ini mempunyai efek obat gangguan efek samping yang sangat minimal sebenarnya ya. Memang seperti PTU maupun metimazol, carbimazol, kadangkala ada efek samping seperti granulositosis ya. Dia menurunkan mengganggu sel darah putih ya, itu kan bisa terjadi, ada di dalam labnya ya. Betul. Tapi kejadiannya sangat dikit sekali. Ya, dan mereka kerjanya sebenarnya kan lokal di sini. Namanya efek samping secara general ya semua obat pun ada efek sampingnya sebenarnya kan. Tapi sama kita lihat pasien-pasien kita yang Graves lah contohnya ya. Pasien saya targetkan selesai dalam 1,5 tahun untuk remisi. Tapi saya sering ketemu pasien sampai 10 tahun masih minum obat. Di atas 10 tahun masih minum obat. Nggak ada efek samping apa-apa. Ya, imunitasnya bagus-bagus aja, antibodinya fine-fine aja. Kenapa? Karena memang dia punya efek imunosupresan, punya efek imunosupresif ya. Dalam ini kenapa disebut imunosupresif? Ya dia menekan TRAB pada Graves. TRAB kan antibodi. Nah, antibodi autoimun ya tekan sama dia. Nah, yang untuk PTU juga sama ya, carbimazole dan sebagainya ya, obat tiroid untuk menekan TRAB-nya untuk yang Graves ya. Jadi dia memang punya efek imunosupresan, tapi ini kan berbeda dengan yang tadi katakan seperti steroid. Ya, steroid bahkan itu yang dosis tinggi, yang dimana dia dia bisa mengganggu imunitas secara general, secara umum. Ya, nah ini yang populasi yang saat ini tidak boleh mendapatkan vaksin COVID. Saya pribadi untuk pasien tiroid ya, selama dia tadi terkontrol, Graves-nya, Hashimoto-nya, ya, hiperhipotiroidnya, baik itu autoimun, ya kedepannya saya harapkan sih ini bisa mendapatkan vaksin. Ya, untuk vaksin COVID-19 tidak ada perlu ditakutkan ya masalah ya. Nah, patient cancer juga sama. Patient cancer protokolnya sebenarnya kan dioperasi, kemudian ya ada ablasi, tergantung selnya apa, kemudian mendapat terapi levotiroxin sebagai pengganti hormon yang sudah tidak ada itu karena sudah dihabiskan kan. Nah, tentunya levotiroxin atau tiroxin ini kan pengganti hormon tiroid. Memang TSH kita supresi. Tapi kan obat tiroid ini kan nggak memiliki efek samping yang bermakna. Contohnya gimana? Hal yang simpel deh ya, pada ibu hamil dan menyusui. Kita masih berikan PTU, kita masih berikan metimazol, kita masih berikan carbimazol, ya kita masih berikan tiroxin. Lah, ibu hamil dan ibu menyusui aja diberikan obat tiroid. Ya, artinya masa yang untuk ke depan vaksinnya tidak bisa. Ya, ini pandangan saya ya. Karena kalau dibilang kalau obat imunosupresan ya memang ada, tapi ibu hamil masih pakai, ibu menyusui pakai juga dengan dosis yang disesuaikan. Memang dosisnya lebih kecil pada ibu hamil dan menyusui, tapi kan mereka semua jurnal dan kita terapi saat ini kan tidak ada masalah ya selama terkontrol. Nah, simpel kita bisa lihat bahwa itu ada menggunakan PTU, ada menggunakan metimazol, ada menggunakan omeprazol, carbimazol, tiroxin. Tidak ada masalah, ibu hamil menyusui pun pakai itu, gitu loh maksudnya. Nah, tinggal yang penting terkontrol atau tidak. Nah, itu dari sisi autoimmune thyroiditis ya, Graves dan Hashimoto. Nanti kalau kita bicara mengenai cancer, ya tadi katakan ya bahwa pasien cancer sendiri, kalaupun pasiennya belum operasi misalnya masih ada cancer tiroid ya, nah kan dokternya bisa evaluasi. Ini karena kanker tiroid agak unik sebenarnya, beda dengan kanker lain ya. Jadi ini yang membuat kita walaupun gangguan struktural, mereka chance-nya lebih besar mendapat vaksin COVID ya 19 ya saya lihat ya. Nah, kista tiroid kan tidak mengganggu, banyak tidak mengganggu hormon tiroidnya, tidak mengganggu imunitas tubuh. Nah, kan chance-nya besar. Ya seharusnya bisa ya. Kemudian nodul tiroid, ya kan nodul benjolan doang, ya kan. Nah, kita evaluasi aja nih fungsional atau tidak. Ya, kemudian cancer ya, cancernya kalau tidak operasi pun ya sama dia tidak mengganggu imunitas tubuh ya. Saya rasa ke depannya sih tidak ada masalah. Ya intinya selama tidak mendapat obat-obat imunosupresan, tidak mendapat steroid dosis tinggi ya, karena nanti antibodinya ya sel B-nya tidak muncul.
Itu. Jadi pertimbangannya seperti itu, kemoterapi dan sebagainya ya. Jadi intinya terkontrol, stabil, ada assessment dari dokternya ya, terutama yang subspesialisnya kalau yang udah penyakit yang khusus ya. Jadi itu bisa lebih aman lah ke depannya ya. Ya sambil tunggu inilah penelitian data-data lebih lanjut dan statement dari PABDI ya, karena itu kan digodok dengan sangat intens ya. Ya. Gitu. Terima kasih dokter. Ya, dari saya itu ya. Ya. Prof Iris bisa memberikan closing statement Prof terkait dengan vaksinasi COVID-19 terhadap pasien dengan gangguan tiroid? Ya, baik, terima kasih. Untuk pasien gangguan tiroid yang penting itu kan localized ya, jadi pada daerah khusus tertentu saja. Jadi bila mana tiroidnya terkontrol, hormon tiroidnya sudah kita katakan terkontrol, remisi, dokter endokrinnya bilang oke, ini terkontrol, itu bisa divaksinasi. Ya, tetapi kita tunggu nanti dari PABDI untuk hal tersebut karena memang sekarang sedang direvisi kembali ya, digodok kembali. Tapi kalau dari segi imunologi itu menurut saya itu masih bisa ya, masih bisa ditolerir. Baik, terima kasih kepada Prof Iris, Profesor Dr. Iris Rengganis, spesialis penyakit dalam konsultan alergik dan imunologi, kemudian kepada Dr. Indra Wijaya, spesialis penyakit dalam konsultan endokrin metabolik dan diabetes, atas waktunya, kesediaannya untuk berbagi dan mencerahkan kami semua para pejuang tiroid yang kebingungan akan ini boleh nggak sih divaksin atau tidak gitu ya. Dan kami sudah mendapatkan insight yang sangat banyak bahwasanya asalkan terkontrol, termonitoring dan tidak menggunakan imunosupresan, para pejuang tiroid boleh untuk divaksin, dan dengan statement dari dokter bahwasanya itu memang terkontrol ya, dokter monitor dengan baik. Seperti itu. Terima kasih atas kesediaannya. Boleh untuk seperti ini dok, logo Pitakoska. Begini, kupu-kupu. Ya, logo tiroid. Seperti ini Prof Iris ya. Untuk ya memberikan semangat dan dukungan kepada teman-teman pejuang tiroid supaya jangan pernah untuk lupa ataupun abai tentang ini ya, memonitoring kondisi kesehatan tiroidnya, dan jangan lupa untuk selalu periksa leher Anda. Oke, terima kasih atas waktu dan kesediaannya. Sampai jumpa di next live chat. Teman-teman semuanya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam. Ya, malam Astrid. Malam Prof Iris. Terima kasih. Ya, sampai ketemu. Ya, terima kasih Prof. Ya, terima kasih Astrid. Bye.